keluarga besar Happy Sword Family. Selamat pagi, sehat, penuh sukacita memenuhi kita semua. Bertemu kembali bersama saya dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Detik-detik Terakhir. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari baru yang Kau beri, buat kesempatan, buat napas hidup yang masih Engkau percayakan kepada kami, Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara mengalami hampir ketinggalan pesawat atau kereta api? Saya pernah mengalaminya bersama anak saya Friska. Waktu itu saya berada di kota Surabaya dan mau pulang ke Jakarta. Karena salah lihat jam terbang, saya pikir masih malam keberangkatannya. Makanya nggak sampai malam-malam juga. Akhirnya pas Friska lihat tiketnya, wah, udah mau sebentar lagi nih pesawatnya nih. Akhirnya kita buru-buru, kita tergesa-gesa, kita pesan taksi, kita menuju ke bandara. Singkat cerita sampai di bandara, pengumuman sudah diumumkan, penumpang yang belum naik pesawat. Wah, semakin hati berdetak kencang. Saya sama Friska sampai berlari-lari sekuat tenaga. Jangan sampai pintu pesawat ditutup. Kalau pintu pesawat ditutup, sampai detik-detik terakhir kita akan ketinggalan pesawat. Puji Tuhannya akhirnya kita nggak ketinggalan pesawat dan kita sampai di dalam pesawat. Pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami berdua. Hal yang sungguh luar biasa. Sampai kami juga mengucap syukur pada Tuhan bahwa kami nggak ketinggalan pesawat. Karena besok adalah hari Minggu. Kami akan beribadah. Begitu juga dengan pelari maraton. Pelari maraton yang baik selalu menyimpan tenaga ekstra menjelang garis finish. Pada detik-detik terakhir, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pertandingan dengan gemilang. Seseorang menulis, bertanyalah pada seseorang yang ketinggalan pesawat, apa artinya nilai dari 1 menit? Bertanyalah pada seseorang yang selamat dari kecelakaan tentang nilai 1 detik dalam kehidupannya. Bertanyalah pada pemegang medali perak tentang pentingnya nilai 0,00 detik. Artinya 1 detik itu sangat berharga. Di dalam Mazmur 101 ayat 2a berkata, Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Berarti hidup di dalam ketulusan, kekudusan, kesalehan, tak bercacat celah, bersih, hidup dalam kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan sebelum detik-detik terakhir menghampiri dalam hidup kita? 1. Berserah kepada Allah. Berarti kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apapun itu, baik pekerjaan, baik ekonomi kita, keuangan kita, baik pendidikan, keluarga kita, pelayanan kita berserah penuh kepada Tuhan. Terlebih kesehatan kita. Yang kedua,
kita harus tetap berdoa, membangun hubungan yang terus-menerus dengan Sang Maha Kuasa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Daud di dalam Mazmur 31 mengatakan bahwa Daud aman dalam tangan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tak henti-hentinya Daud berdoa, mohon perlindungan Tuhan. Dia diluputkan dari kejaran Saul yang selalu akan membunuhnya. Karena Daud percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah adalah gunung batunya, kekuatan, perisai, dan Tuhan segalanya. Hingga Daud mendapat perlindungan daripada Tuhan. Yang ketiga, lebih bijak dalam menggunakan waktu dengan bijaksana. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini dikatakan bahwa kita harus menghitung hari-hari kita. Berarti kita harus bijak di dalam menggunakan waktu kita. Apakah waktu yang kita pergunakan hanya untuk bersenang-senang, bermain-main, main game, bekerja seharian, sampai kita lupa jaga kesehatan kita. Nah, di sini dikatakan kita harus menggunakan waktu. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, membagi waktu, membaca firman-Nya, berdoa. Jangan seharian kita hanya nonton di depan TV, main game, melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, tapi biarlah kita lebih bijak di dalam menggunakan waktu. Yang keempat, melekat dengan firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar ya, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan dan firman itu merema di dalam hidup kita, maka segala sesuatunya pasti akan kita bisa atasi. Baik masalah-masalah kita, pergumulan kita, hati kita penuh dengan sukacita karena kita bersandar pada firman Tuhan. Yang kelima, jadilah pelaku firman. Di dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Tidak dipersoalkan seberapa banyak kita membaca firman Tuhan seperti yang Bapak Gembala khotbahkan. Sampai sudah berkali-kali, sampai 10 kali. Tapi adakah yang melekat firman itu di dalam hati kita? Jadi bukan soal banyaknya firman yang kita baca, tetapi sedikit pun yang kita baca asal melekat di dalam hati kita dan merema di dalam hidup kita, itu akan menjadikan kita mengerti. Kita dapat melewati setiap persoalan-persoalan, masalah-masalah kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hidupku bukannya aku lagi, itu adalah kita melakukan hidup di dalam Kristus yang hidup di dalam diri kita. Mari kita merencanakan sebuah kehidupan yang terorientasi pada bagaimana kita ingin mengakhirinya.
Hidup ini nggak lama lagi. Kita nggak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hidup kita. Bagaimana kita akan mengakhirinya? Apakah kita akan mengakhirinya dengan hidup di dalam dunia, di dalam dosa-dosa keduniaan, atau kita akan mengakhirinya di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus? Itu adalah pilihan Anda dan juga pilihan saya. Tapi saya ingin hidup dan mati saya ada di dalam Tuhan dan menuju kekekalan. Saya juga percaya keluarga Happy Sword Family juga akan mengakhiri hidup juga di dalam kekekalan. Jadi apa yang telah saya bagikan di dalam 5 poin ini, kejarlah itu untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Sampai kita kembali kepada pencipta kita. Gunakan waktu hidup kita menjadi aset yang paling berharga bagi kerajaannya. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang dapat mempergunakan waktu dengan baik di hari, di detik-detik terakhir hidup kami. Kami ingin ya Tuhan, masuk di dalam kerajaan kekekalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melekat di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami menjadi pelaku firman. Kami bijak Tuhan di dalam mempergunakan waktu-waktu kami. Kami melekat Tuhan, lalu berdoa, membaca firman, menyerahkan seluruhnya kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih keluarga besar Happy Sword Family. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.